Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mara Pranita pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita memasuki bab 21 yaitu DNS Server Setting and Forwarding. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. Konsep DNS Server, 2. Konfigurasi host pada Ubuntu Client, 3. Konsep Setting DNS Server, 4. Konfigurasi Setting DNS Server, 5. Konsep forwarding DNS server, 6. Konfigurasi forwarding DNS server. 1. Konsep DNS server. Pada materi kali ini kita akan mempelajari konsep DNS server. Di sini ada laptop atau komputer kita, DNS server Google yang memiliki IP 888. Ini juga ada facebook.com yang mana pada facebook.com atau DNS server itu pastinya sudah terhubung ke internet. Saya akan menjelaskan tentang konsep DNS server. Contoh kasusnya adalah misalkan ini laptop kalian dan ingin mengakses facebook.com. Paketnya tidak langsung terkirim ke facebook.com, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi komputer kita menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Dan nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari komputer kita mengirimkan IP yang diminta. Karena IP yang diminta facebook.com, maka dikirimkan IP facebook.com oleh DNS server yaitu 157.240.208.35. Baru di sini kita bisa mengakses facebook.com. Ini karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi DNS server digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini. Tapi kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com-nya yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses facebook.com. 2. Konfigurasi host pada Ubuntu Client. Pada materi kali ini kita akan coba mengkonfigurasikan host pada Ubuntu Client. Di sini kalian bisa setting IP ke server Debian, ping 10.10.10.2, dia bisa ping IP server Ubuntu, dia juga bisa. Kita akan melakukan konfigurasi hostnya, dimana jika kalian sebelumnya telah mengkonfigurasi hostnya. Misalkan di sini sudo nano/etc/host. Jadi host digunakan untuk mapping antara IP address dengan domainnya. Misalkan kita ingin mapping 127.0.1.1, maka kita bisa ping menggunakan namanya, jadi ping Maura min VirtualBox juga bisa. Di sini kita akan meletakkan IP dari server Debian-nya 10.10.10.2, kemudian kita beri nama str1/Debian. Ntar kita tambahkan IP dari server Ubuntu-nya 10.10.10.10.3. Di sini str2 Ubuntu. Kemudian IP dari router Debian-nya 172.16.1.1. Di sini RTR Debian. Nanti kita bisa ngeping dengan melakukan namanya saja. Misalkan kita ingin ngeping IP server Debian-nya 10.10.10.2, maka kita ping server 1 Debian. Kita save saja -OX y enter. Kita coba testing str1 Debian, dia bisa. Di sini dia mereply IP 10.10.10.2 yaitu IP milik server Debian-nya. Di sini kita coba ping str2 Ubuntu, dia juga bisa. Maka kita bisa melakukan SSH menggunakan domainnya. Di sini misalkan ingin masuk ke server Debian, maura@str1 Debian, kemudian portnya enter. Di sini kita yes. Di sini kita diminta untuk memasukkan privat key-nya. Ini kita masukkan password-passwordnya, unlock. Perhatikan di sini kita telah login ke server Debian-nya. Jadi kita bisa langsung menuliskan domain name-nya daripada menghafal IP-nya. 3. Konsep setting DNS server. Pada materi kali ini kita akan belajar konsep setting DNS server. Jadi DNS server memiliki banyak tipe. Dia memiliki banyak fungsi. Setting DNS server berfungsi untuk men-set request DNS. Ini terdapat lokal DNS server. Jadi pada komputer kita ketika kita melakukan request itu belum ke server Google, itu ke lokal DNS server terlebih dahulu. Nanti dari lokal DNS
DNS baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Jadi pada local DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com. Server Google akan mengirimkan bahwa IP-nya 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google akan disimpan di chatnya. Maka bila komputer kita akan mengakses Facebook kembali, dia cukup bertanya ke local DNS server. Nanti local DNS server akan mengecek chatnya apakah ada IP dari facebook.com. Jadi pada local DNS server tidak mengirim request DNS ke DNS server terlebih dahulu, tetapi dia sudah menyimpan pada chatnya dari local DNS server, baru memberikan alamat IP ke komputer kita. Jadi nanti komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. 4. Konfigurasi caching DNS server. Pada materi kali ini kita akan coba mengkonfigurasi caching DNS server. Pertama, kita buka putih. Kalian bisa masuk terlebih dahulu, kemudian apt install bin 9, lalu kita pilih yes, maka dia sudah berhasil menginstal bin 9. Kita perlu mengganti default bin 9-nya dengan nano/etc/default bin 9. Pada bagian option menu bin 9 kita tambahkan min 4, yang artinya agar nanti DNS server hanya running IP 4 saja. Kita akses. Cara mengkonfigurasinya kita bisa masuk nano/etc/bin/main.conf.option. Kita akan menambahkan internal IP kliennya. Cara network dari klien kita mengetikkan komen ACL kemudian namanya. Internal network pasti buka kurung kurawat, enter, saya tab, baru masukkan IP dari Ubuntu klien 172.16.1.0. Misalkan kalian ingin menambahkan IP lagi, kalian bisa enter kemudian tab baru IP-nya. Tetapi jika tidak, kita bisa tutup dengan kurung kurawat titik koma. Pada option kita akan menambahkan version yes, enter, allow query, buka kurung kurawat. Di sini bisa menambahkan internal network. Jadi yang di allow hanya internal network. Kemudian tutup. Kita akan menambahkan komen lagi pada DNS segment validation. Ini auto-nya kita ganti yes. Di sini kita tambahkan komen DNS segment enable yes. Kita bisa CTRL X enter. Kita bisa cek konfigurasinya dengan checkcon. Di sini tidak ada error. Kemudian sistem serial restart bin 9. Di sini juga tidak ada error. 5. Konsep forwarding DNS server. Pada materi kali ini kita akan membahas konsep forwarding DNS server. Jadi pada forward itu local DNS bisa melakukan DNS request. Misal pada komputer kita melakukan DNS request yaitu IP Facebook, maka DNS server dia melakukan request tetapi hanya meng-forward ke DNS server Google, sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya meng-forward ke komputer kita. Jika caching local DNS server dia melakukan request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung DNS server Google hanya saja di forward oleh DNS server. 6. Konfigurasi forwarding DNS server. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasikan forward DNS server. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Sebelumnya kalian bisa install bin 9 terlebih dahulu, kemudian baru di sini kita bisa ketikkan nano/etc/bin/name.conf.option. Kalian bisa scroll ke bawah, pada forwarder kita bisa jadikan aktif. Jadi kita hapus komentarnya. Di sini juga pada 000 kita berikan IP dari DNS server Google. Nanti kita bisa tab, kemudian 8.8.4.4. Di sini komentarnya juga kita hapus, kemudian nanti kita juga tab di sini, ketikkan forward only titik koma. Jadi nanti lokal DNS kita jika ada request dari komputer kita itu nanti langsung dialihkan ke DNS server Google.
maka lokal dana server kita hanya forward, jadi nanti store-nya tidak terlalu besar. Kita bisa save konfigurasinya dengan name checkpoint. Di sini tidak ada error. Kemudian sistem serial restart pin 9, sini juga tidak error. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 21 ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.